Oke, sekarang adalah pertanyaan yang coba teman-teman jawab. Nggak perlu dijawab secara tertulis atau lisan. Tapi coba tanyakan dan jawab pada diri sendiri, pada diri teman-teman. Bahwa sebenarnya seberapa penting sih pendidikan buat teman-teman? Ada suatu hal yang pasti apabila teman-teman membaca berbagai hal. Tidak hanya tentang hakikat pendidikan, apapun itu. Baik itu dalam sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya. Bukan dalam ilmu terapannya, melainkan apabila teman-teman membaca titik pangkal dari semua itu, yaitu pada filsafat, seperti filsafat sosial, filsafat hukum, politik, dan lain sebagainya. Ini merupakan opini saya pribadi sebagai manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan. Allah yang maha mengetahui segala hal. Memang apabila teman-teman membaca dan mengkomparasikan pemikiran filsafat Yunani dan filsafat Islam mengenai aspek dalam kehidupan manusia tersebut, memang akan menemukan sedikit perbedaan, terutama soal akidah. Karena memang akidah dalam Islam dan Yunani atau dunia barat umumnya berbeda. Namun apabila kita memandanginya dari segi murni akal itu sendiri, rasionalisme, kita dapat mensinkronkan antara pemikiran manusia tidak memandang akidahnya itu akan bertemu pada satu kebenaran. Oke, misal kita akan menelaah suatu pemikiran lagi yaitu tentang pendidikan yang kali ini diungkapkan oleh filsuf Yunani yaitu Plato. Bahwa menurutnya pendidikan memiliki fungsi yang amat penting, baik itu sebagai individu maupun sebagai warga negara. Maka dari itu, mengenai hal ini menurutnya negara wajib memberikan pendidikan bagi setiap warganya. Namun, negara pula harus memperhatikan hal, yaitu negara juga harus memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengikuti ilmu sesuai bakat dan minat. Nah, dari ini coba teman-teman berpikir mengapa dan apa yang dimaksud oleh Plato dari tulisan tersebut. Kita coba untuk berpikir dengan logika. Ketika negara memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya, kemudian negara juga harus memberikan kebebasan pula pada setiap warga negaranya untuk mengikuti ilmu sesuai bakat dan minat warga negara. Hal itu akan memberikan dampak yang besar dan akan memberikan kemajuan bagi baik itu kepada dirinya sebagai individu maupun kepada negaranya. Sederhananya seperti ini. Dan hal ini mungkin ada yang mengalami dalam kehidupan teman-teman, atau mungkin juga tidak. Yaitu ada dua orang individu yang sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas. Mereka sama-sama sedang menempuh pendidikan di jurusan teknik informatika. Namun, ada perbedaan hasil atau output yang diperoleh dari kedua individu tersebut. Yang satu mendapatkan nilai bagus dan kemudian dapat bekerja di tempat yang bagus pula. Kemudian individu yang lain mendapatkan nilai yang kurang baik dan akhirnya ia susah mendapatkan pekerjaan sehingga ia menganggur. Perbedaannya adalah bahwa individu yang pertama, karena dia memang sangat menyukai informatika dari hatinya, dia sangat menikmati belajarnya saat belajar di universitas. Bahkan ketika seseorang menikmati apa yang ia pelajari, nilai tersebut baginya hanya merupakan bonus. Dia hanya terfokus pada apa yang dia sukai tersebut, yaitu di bidang informatika. Kemudian individu yang lain yang tadi saya sebutkan kurang berhasil dalam pendidikannya karena dia memilih informatika bukan karena keinginan hatinya, melainkan keinginan orang tuanya. Akhirnya dia menjadi tidak nyaman dalam belajar. Dia merasa berat hati untuk belajar, apalagi untuk mencoba menikmatinya. Hingga di akhir belajarnya, di universitas dia tidak mendapatkan hasil atau output yang orang tua itu harapkan. Karena memang dia kurang mengharapkan output tersebut. Karena dia dari awal sudah setengah hati untuk melakukannya. Kembali dalam pembahasan dari filsuf Yunani, yaitu Plato, bahwa baginya suatu pendidikan sangat penting bagi sebuah negara. Oleh karena itu, pendidikan harus mendapat tempat yang paling istimewa di sebuah negara. Negara harus memberikan perhatian yang sangat penuh untuk pendidikan itu sendiri, karena pendidikan merupakan salah satu fondasi utama berdirinya sebuah negara. Pendidikan menurut seorang filsuf Yunani ini
bahwa pendidikan merupakan kunci dari pembebasan seorang manusia dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Atau dalam Islam itu sendiri, seseorang akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lalu adakah pertanyaan yang terlempar kepada saya mengenai bukankah si Islam atau ilmu dalam Islam hanya ilmu agama saja? Saya akan menjawab tidak. Oke, ingat, sekali lagi saya mengingatkan ini adalah opini saya pribadi sebagai manusia biasa yang tentu saja akan banyak kesalahan. Ya, saya akan menjawab tidak. Bahwa dalam segi keilmuan barat atau sekularisme, filsafat memang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Tapi bagi saya, kitab agama Islam atau Al-Quran lah merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Banyak hal kemiripan seperti yang telah saya bilang antara pemikir Yunani dengan Islam. Sedang filsuf Islam itu sendiri ilmunya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, dari Al-Quran timbul dan melahirkan ilmu-ilmu lainnya. Al-Quran bagi saya bukan hanya sekedar kitab, tetapi merupakan pedoman hidup umat Islam, bahkan manusia seluruh dunia agar mencapai kehidupan yang ideal. Banyak peristiwa alam kontemporer saat ini yang baru terbukti secara ilmiah, dan akal manusia sedang dalam Al-Quran telah membuktikannya jauh sebelum apa yang telah diungkapkan oleh manusia itu dengan akalnya. Kemudian mengenai ilmu pengetahuan, Al-Ghazali juga menjelaskan mengenai klasifikasi ilmu pengetahuan beserta hukumnya jika kita mempelajari hal tersebut, yang mungkin akan kita telah di lain waktu. Nah, kemudian kesimpulannya, seperti yang telah saya sebutkan, puncak dari sebuah akal apabila disinkronkan dengan sebuah hati dan kehidupan akan berakhir pada kebijaksanaan atau kebenaran yang dapat diterima oleh semua akal. Hal ini di luar dari akidah, karena di sini filsuf Yunani kan merupakan non-Islam, tetapi memiliki keharmonisan dalam pemikirannya dengan filsuf Muslim tentang pendidikan tersebut, misalnya tentang hakikat dari pendidikan, dan tidak hanya filsafat pendidikan, juga tentang filsafat hukum, tentang keadilan juga, misalnya benar-benar keadilan yang murni demi kebaikan seluruh manusia. Namun memang hal yang tidak bisa disinkronkan antara pemikiran filsuf Yunani dan Islam adalah tentang soal teologi, karena memang dari sini sudah mempunyai akidah yang berbeda.